Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat sore Bang AS. Selamat sore Mia. Kabar sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Bang AS, hari ini bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Saatnya Bang AS akan memberikan beberapa resep nih. Berarti kita akan mendapatkan beberapa resep yang nanti bisa Bang AS berikan untuk kita. Dan kayak Selasa kemarin kan sempat disinggung yang namanya ganggang laut ya, untuk resep menurunkan kreatin. Ya. Ganggang laut ini kalau misalkan kita ada di pantai di daerah Gunung Kidul, saya taunya pernah lihat ganggang laut itu memang seperti rumput ya Pak, tapi agak pipih. Betul. Gitu bentuknya, agak pipih kayak suka teki tapi agak lebih besar gitu. Ini sama dengan rumput laut nggak sih Pak? Beda sih. Oh, beda. Ganggang laut sama rumput laut beda. Beda ya. Dan mungkin fungsinya juga rumput berbeda. Rumput laut dia lebih di dasar. Kalau ganggang dia lebih di atas. Ya di atas. Oke. Nempel pada batu-batuan. Tapi memang sama-sama semuanya ada di laut ya Pak. Betul. Nah, baik, yuk sedulur MC, kita akan mendapatkan ilmu baru dari beliau mengenai ganggang laut yang kayaknya belum pernah nih disinggung-singgung sama beliau. Seperti apa? Langsung saja. Silakan Bang AS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Saudaraku fan Hasan Sabila, salam sehat alami kepada saudara-saudara saya yang ada di Papua, Riau, Lampung, Sumatera, Medan, Bali, Sulawesi, Kalimantan secara keseluruhan, Kalimantan Selatan, Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Juga saudara tetangga kita, negara tetangga kita yang asik mendengarkan Bang AS, yang mereka yang ada di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Tentunya saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, dari Jakarta, Bogor, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Semua itu adalah fan Hasan Sabila. Maka tidak salah jika Bang AS akan menyampaikan tentang ganggang laut. Ganggang laut ini artinya saya mengambil materi ini, laut penuh dengan air, laut tidak pernah kita bisa menembus ujungnya laut, artinya saking lebarnya, dan laut bersifat selalu dingin. Itulah 2022 kita harus selalu dingin. Kita berpandangan selalu jauh ke sana, jangan terlalu sempit. Kalau kita ibarat laut, bersifat dingin, berpandangan jauh ke sana, tidak ada ujungnya, yang berarti kita lolos dari semua tuduhan atau fitnah yang beredar. Maka saya berharap kepada semua fan Hasan Sabila, kita selain belajar herbal, juga ada kita belajar, saya memberikan motivasi, dan motivasi itu sekarang sudah menyentuh pada kepribadian kita. Banyak perubahan-perubahan. Mereka sudah sekarang menjalankan yang tadinya mereka tidak pernah berbaik kepada orang lain, sekarang mereka memberikan sedekah kepada orang lain. Ini sudah jalan. Yang tadinya mereka tidak suka membantu orang lain, sekarang mereka membantu dengan cara mencarikan tumbuh-tumbuhan, diraciknya, direbuskan, kemudian diberikan kepada mereka yang sakit. Dan banyak juga mereka yang sudah mempraktekkan resep Bang AS, kemudian dia belanja, diberi harjo, kemudian direbusnya, dan penyakitnya sembuh. Melihat perkembangan ini, Bapak dan Ibu, ini adalah hasil dari pendekatan Bang AS terhadap semua pasien-pasiennya dan fan Hasan Sabila. Pendekatan itu menyentuh hati dan pikiran. Kalau sentuhannya itu kasar, kalau sentuhannya itu bernilai materi, kalau sentuhannya itu bernilai kesombongan, kalau juga sentuhannya itu pamer, tidak akan menyentuh pada hati fan Hasan Sabila. Sehingga kita justru sebaliknya akan dibenci banyak orang, akan ditinggalkan banyak orang, dan mereka tidak mau lagi mendengarkan tentang tausiah herbal. Banyak kita mengetahui tumbuh-tumbuhan,
tapi tidak mengetahui tentang kandungannya. Banyak kita mengetahui khasiat herbal, tapi kita tidak tahu bahwa di dalam khasiat itu ada efek samping yang mengganggu kesehatan. Sehingga mereka yang tadinya memberanikan diri melalui internet, kemudian dia googling, dia ambil resep di situ, kemudian dipraktekkan dia. Ternyata kandungannya mengganggu ginjal. Banyak sekarang resep-resep yang beredar atau yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah Fen Hasan Sabilah akan rusak begitu saja? Saya sebagai bapak herbal tidak akan rela Fen Hasan Sabilah bersama rakyat Indonesia yang dirusak dengan resep yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, akhirnya berakibat ginjal itu menjadi gagal karena salah di dalam memadukan racikan herbal. Contoh, saya bertujuan untuk menurunkan tensi, ya Bapak ya. Menurunkan tensi saya membutuhkan tumbuh-tumbuhan seperti daun belimbing buluh, kunir gombyok, beluntas, bawang putih. Itu kan, akan tetapi ada orang yang mengetahui bahwa ini bisa ditambahkan dengan, contoh, ditambahkan dengan misal temu blenyeh, ada lagi, kemudian ditambahkan dengan laos merah, ditambah lagi dengan misalnya dengan biji kepel. Tujuan kita untuk menurunkan tensi, akan tetapi yang muncul di dalam tubuh adalah asam urat. Apa yang salah? Meracik herbal harus mengenal ke dalamnya, bukan di luarnya. Jadi ibarat tamu, kita hanya mengadang di luar, tidak pernah masuk ke dalam, sehingga kita tidak tahu siapa yang ada di dalam dan kondisi apa yang ada di dalam. Barang-barang apa yang kita lihat di dalam. Kalau hanya sebatas di luar, begitu ditanya sama orang lain, kamu ketemu tadi, ketemu, terus kamu masuk ke rumahnya, enggak. Loh, gimana kamu mau cerita kepada saya? Orangnya bagaimana? Dia punya apa? Tahu namanya tapi tidak tahu kandungannya. Itu yang lebih berbahaya. Itulah yang saya katakan, jika kita meracik herbal, memang setiap tumbuh-tumbuhan ada kandungan yang berkhasiat. Khasiat jika kita padukan, ini akan menjadi obat. Obat itulah yang bisa membuat orang menjadi rusak. Berbicara tentang obat, kita akan membahas tentang ganggang laut. Apakah ganggang laut ini bisa kita jadikan obat? Melihat dari kandungannya bisa. Karena dia mempunyai kalori, yang berarti ini bisa untuk buat diet. Dia punya karbohidrat, air, kalsium, fosfor, natrium, vitamin C, beta karotin, dan kalium. Kandungan itu, kalau memang ada kandungan kalium, yang berarti ini tidak bisa difungsikan bagi mereka yang darah tinggi. Kenapa saya mengatakan salah satu bahannya untuk menurunkan kreatin dari ganggang laut? Karena ganggang laut mempunyai senyawa aktif seperti fosfor, kalori, kemudian juga dia mempunyai beta karotin dan vitamin C. Yang artinya ini bisa disuguhkan untuk memperbaiki kelemahan atau kerusakan otot ginjal. Maka salah satu bahan yang saya ambil adalah dari ganggang laut. Dan ini tidak mungkin ganggang laut ini akan kita padukan dengan yang berhubungan dengan ginjal. Misal, gempur batu, tempuyung. Ini tidak, senyawanya tidak lengkap atau tidak sinergi kalau kita gabungkan dengan tumbuh-tumbuhan tadi. Fokus kita bukan pada ginjalnya. Fokus kita adalah memperbaiki otot yang kerusakan pada ginjal. Berarti kita butuh ganggang laut dan apa paduan yang akan kita campurkan. Bapak Ibu memberikan satu resep kepada bangsa Indonesia ini, kepada sahabat-sahabat Bang AS, kepada pasien-pasien Bang AS, itu adalah pemberian ilmu yang tidak terhingga dan tidak ternilai. Begitu saya menyatatkan resep untuk si pasien,
bisa dipakai untuk selamanya. Yang berarti si pasien tidak perlu dia ketergantungan untuk membeli obat. Apakah penyakit-penyakit itu bisa sembuh, Pak Hasan? Penyakit permanen itu yang saya tahu adalah diabetes, hipertensi, gagal ginjal, mata glukoma, pengeroposan tulang, kerusakan sendi, saraf kejepit. Orang taunya itu adalah penyakit-penyakit yang permanen, yang artinya penyakit permanen ini kita harus mengkonsumsi obat sampai kita akhir hayat. Saya menjawab, obat adalah menyerang penyakit yang merusak organ. Yang diserang penyakitnya ya, bukan organnya ya Bapak Ibu ya. Obat diciptakan menyerang penyakit yang mengganggu organ. Contoh, pankreas. Perbaiki pankreas, tingkatkan proteinnya, perbaiki pembuluh darahnya, tingkatkan juga sel betanya. Maka pankreas kalau semua dipenuhi, dia akan bekerja kembali seperti tidak punya penyakit diabetes. Pelajaran dari itulah yang saya kaji, kemudian saya menciptakan dan saya menyatakan diri bahwa diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Bisa saja saya mengatakan bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh dan ini harus minum obat seumur hidup. Obatnya apa, Pak? Pasti saya ngasihnya Puspita Raja. Artinya ini adalah embel-embel bisnis yang terserat di dalam memorinya. Saya menengkis, saya melawan dari pernyataan ini dan saya selalu berjuang untuk kebaikan. Ternyata di dalam tumbuh-tumbuhan ada tumbuh-tumbuhan yang diracik bisa menyembuhkan penyakit itu secara permanen, sembuh. Banyak sekarang terbukti. Testimoni saya, kesaksian saya yang hadir di radio tentang epilepsi yang divonis seumur hidup harus minum obat dari umur 9 tahun. Sekarang sudah umur 24 tahun. Minum seumur hidup. Saya menangani 8 bulan. Sembuh? Sembuh. Sekarang minum obat? Tidak. Sekarang dia bisa bekerja? Bisa. Sekarang kejang lagi ya? Tidak. Inilah. Saya melawan pernyataan jika penyakit itu harus minum seumur hidup. Bagaimana Anda bisa menyembuhkan? Kita lihat dulu. Otot butuh apa? Kejang karena otot. Otot butuh oksigen. Di mana oksigen yang bisa untuk memperbaiki kejang karena epilepsi? Kemudian kita perbaiki lagi sel otak. Sel otak butuh apa? Omega 6. Di mana ada omega 6? Begitulah cara membuatnya, ya. Kenapa jadi repot? Manusia hidup kok repot banget? Ini adalah hal yang sepele. Asal kita bisa menemukannya. Kalau sudah ketemu, maka semua masalah apapun juga penyakitnya pasti bisa akan sembuh. Batu ginjal aja bisa kita hancurkan, ya. Jantung lemah bisa sembuh. Sumbatan jantung bisa normal. Mata katarak bisa normal kembali. Mata glaukoma bisa melihat terang. Apa yang tidak bisa? Permasalahan di sini adalah kapan kesembuhannya? Sehari, seminggu, sebulan, setahun. Itu yang tidak bisa terjawab. Kenapa? Karena menyangkut pola hidup manusia. Kenapa? Karena menyangkut pola makan manusia. Kenapa? Menyangkut berapa tingkat komplikasi penyakit yang mempengaruhi glaukoma tersebut. Kalau hanya diabetes cepat, tapi punya darah tinggi, tapi punya kolesterol tinggi, tapi HB-nya juga rendah, ginjalnya juga rusak, maka kesembuhannya pasti akan lama. Ya Bapak Ibu ya paham ya. Jadi pernyataan bahwa pernyataan demi pernyataan itu anggaplah cerita seperti kita nonton sinetron. Tidak perlu ibu pikir. Banyak kita yang kemudian pasien-pasien saya datang, Pak, vonis saya itu jantung lemah.
Kok jantung lemah nih, HB-nya rendah nih, kasih jus HB, kasih vitamin otot untuk jantung. Begitu datang, Pak saya sudah sembuh, 15 hari sembuh. Bisa kita akalin. Namanya kerusakan organ tidak bedanya seperti ahli teknisi mesin. Bisa ngakalin bagaimana mesin ini supaya baik lagi. Bagaimana mesin ini supaya bisa kerja lagi. Itulah memperbaiki organ, sama tekniknya seperti itu. Tinggal peka tidaknya kita di dalam membaca kerusakan organ dalam. Bapak Ibu, kita akan membuat resep. Dari ganggang laut, saya buat untuk anti pembengkakan tiroid. Gondok gitu ya. Ini bisa untuk obat gondok ya Bu ya. Maka ambillah ganggang laut 1 yang sudah kering ya Bu ya, yang sudah dikeringkan 1 genggam. Kemudian ambil separuh bawang bombay, ambil lagi 20 lembar daun akasia, tambah lagi dengan bengle 1. Ini adalah obat gondok atau tiroid dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas. Kemudian kita akan membuat penyembuhan luka, mempercepat luka itu menjadi kering. Ini bagi mereka yang luka pada payudara, pada diabetes, ya. Kalau begitu luka lama sekali sembuhnya, maka ini ganggang laut yang sudah dikeringkan, ambil 1 genggam. Jambe 2 biji, brotowali ambil 15 cm, kemudian ditambah dengan daun beluntas 15 lembar. Ini untuk mengeringkan ya Bapak Ibu ya. Jika terjadi ada luka pada payudara maupun diabetes, maka pengeringnya adalah ini. Kemudian Bapak dan Ibu, saya menggabungkan. Tadi saya katakan bahwa ganggang laut dia mempunyai kalori yang bagus dan dia bisa mengikat kelebihan. Bisa mengukur yang kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang berarti ini bisa dibuat pelangsing. Maka saya akan memberikan bagaimana kita akan membuat ramuan atau racikan minuman sehat yang bisa membuat orang itu menjadi langsing. Saya menggabungkan dengan tokso saya yang kemarin. Asam jawa 5 biji, ganggang laut 1 genggam ditambah lidah buaya. Sehat Bu ini Bu minumannya. Jadi Ibu sudah ada rasa kecutnya. Boleh dikasih gula, tapi gulanya bagusnya pakai gula aren ya. Kalau gula aren nggak begitu gulanya, kandungan gulanya tidak seperti gula pasir yang mempunyai zat perekat. Kalau gula pasir ya, itu yang lama kelamaan dia akan membuat darah itu menjadi kental. Secukupnya saja Ibu kasih gula, kemudian direbus, diminum sebagai wedangan. Ya, anggaplah ini seperti kita menghadapi wedang boleh kita minum pagi dan sore hari. Ini obat untuk diet atau menurunkan berat badan. 3 resep sudah saya berikan kepada fan Hasan Sabila. Semoga di tahun 2022 ini kita dimudahkan rezekinya, kita diberikan keselamatan dunia akhirat, dan kita diberikan kesehatan selama akhir hayat kita. Mudah-mudahan semua fan Hasan Sabila dan pendengar EMC tercinta, sedulur-sedulur EMC, semuanya adalah mereka yang penuh sehat, penuh materi, tanpa ada hutang. Mudah-mudahan yang mereka yang sekarang lagi menimpa banyak hutang, dimurahkan rezekinya agar mereka bisa memenuhi atau melunasi hutang-hutangnya. Amin. Begitu sedulurku fan Hasan Sabila dari saya Bang AS. Salam sehat alami. Baik, terima kasih Bang AS. Tadi sudah ditutup dengan bagaimana beliau menyampaikan ucapan selamat tahun baru untuk semuanya. Baik Pak Hasan, akhirnya kita sudah ada di penghujung talk kita di sore kali ini, dan insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan, dan ya Kak Imanis juga mengucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.